paten berujung diperkosa ya. Dan ini kronologinya itu seperti ini ya. Nah, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ica ya. Dan hari ini adalah hari libur ya, public holiday, dan aku ambil ya hari ini karena aku mau berbuka puasa di luar ya. Jadi aku ambil libur. Biasanya kan kalau libur itu aku kadang ngevlog makanan, berhubung ini puasa, jadi aku duduk-duduk di sini ya. Ini di Taipo ya, di Taipo dekatnya stasiun atau terminal ya. Di sini duduk-duduk di sini. Yang pasti teman-teman kalau berada di Taipo itu tahu ya ini berada di mana gitu ya. Nah teman-teman, kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya. Bukan pengalaman ya, ini adalah suatu cerita ya dari sahabat kita ya. Ini sekitar 3 bulan lalu, cuman saya belum sempat share karena waktu itu aku kena COVID, jadi aku nggak bisa bahas ini gitu ya. Dan kali ini aku akan membahas karena ini mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya, khususnya di Hong Kong, supaya lebih hati-hati ya. Lebih hati-hati adalah kita punya sahabat teman kita ya, itu ceritanya partem ya, partem berujung diperkosa ya. Dan ini kronologinya itu seperti ini ya. Nah, sebelum aku kena COVID ya, bulan 1 ya, aku tuh ceritain temen aku, dia punya temen gitu. Awal mula si cece-nya ini, si mbaknya ini itu mencari part-time tapi melalui medsos, misalkan melalui biasanya kan melalui Facebook kayak gitu ya. Dia mencarilah gitu dan akhirnya diberi nomor ya. Terus ditawarin untuk part-time gitu ya. Dan akhirnya ketemuan pada hari Minggu. Setelah ketemuan, diantarlah mbak tersebut yang pencari part-time oleh pemberi jasa tersebut ya. Terus antarlah di bawah apartemen, dan mbak tersebut disuruh datang langsung, misalkan lantai 17 gitu ya, atau 16 gitu. Saman kesana aja langsung mbak ya, ketuk pintu, saman langsung kerja kayak gitu ya, karena di sana udah ada orang. Dan setelah itu mbaknya bekerja ya. Setelah selesai mungkin pamitan gitu, tapi setelah pamit tiba-tiba si mbaknya itu diperkosa gitu, dan setelah diperkosa mungkin dia ya sudah dibayar untuk dibayar waktu dia kerja part-time-nya itu. Cuman dia itu ketika setelah diperkosa itu dia nggak berani lapor siapapun, nggak berani ngomong ke siapapun, cuman curhat ke temannya. Oke, akan saya ulangi bagaimana kronologinya kembali ya. Kronologinya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini mbaknya ini ya, korbannya, misalkan si A lah. Si A ini mencari pekerjaan ya, dia bekerja baru beberapa bulan ya, di bawah 7 bulan lah ya. Terus dia berinisiatif untuk mencari pekerjaan sambilan ya, part-time, bersih-bersih rumah ya, seperti itu. Dan dia mencarilah pekerjaan melalui medsos di Facebook, kan kadang ada ya, bagi siapa yang ingin bekerja ini itu part-time sekian
sekian gitu ya. Terus dia menghubungi orang yang memberi pekerjaan tersebut, dan suatu ketika pada hari Minggu bertemulah ya sang penyalur pekerjaan tersebut dengan si A ini ya. Diantarlah di bawah apartemen ya. Setelah itu disuruh untuk naik sendiri ya ke tempat part-time tersebut ya. Waktu itu kan pakai masker ya, semuanya pakai masker, jadi antara dua ini tidak saling mengenal, hanya mengenal karena ingin mencari pekerjaan. Yang satu cari pekerjaan, yang satu penyalur, itu saja hubungannya ya. Dan terus akhirnya mbaknya bekerja ke atas ya, naik sendiri, akhirnya bekerja bersih-bersih ya, seperti pekerjaan biasa, pekerjaan rumah ya, nyuci toilet, apapun itulah. Yang jelas bersih-bersih rumah itu kayak apa sih ya, pasti kalian tahu semuanya ya. Dan setelah bekerja tiba-tiba mbaknya itu diperkosa. Setelah diperkosa, dia tidak berani ngomong ke siapapun, dan dia langsung inisiatif menghubungi yang mbak tersebut yang ngasih pekerjaan tadi, tapi nomornya sudah tidak bisa dihubungi, sudah diblokir mungkin ya. Dan kemudian akhirnya dia cerita ke teman tersebut ya, ke temannya ya, yaitu teman saya ya, tentang permasalahannya. Dia mau lapor polisi pun tidak bisa, karena memang pekerjaan part-time itu kan kalau di Hong Kong itu kan sebenarnya ilegal. Jadi kalau misalkan langsung lapor polisi, nggak mungkin kan dia akan ditangani, justru malah dia akan masuk penjara, karena polisi akan bertanya, kenapa kok kamu bisa di tempat itu gitu. Itu pasti takutnya malah nanti tidak mendapatkan perlindungan, justru kita lah korbannya yang di penjara. Jadi cukup berhenti di situ, dia tidak bisa ngomong ke siapa, mau lapor juga posisinya salah gitu ya. Salahnya karena memang kerja part-time itu ilegal. Jadi kalau ditanya, kamu kenapa di situ, kenapa di situ kok sampai diperkosa, terus saya di situ kerja part-time kayak gitu, itu nanti akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri ya. Maka dari itu dia nggak berani ngomong atau lapor ke polisi gitu ya, karena memang untuk sisi hukumnya itu dia nggak kuat kayak gitu ya, posisinya dia juga salah kayak gitu. Jadi dia bisanya cuman curhat ke temennya tersebut. Dan kenapa saya ingin menceritakan ini ya, karena supaya menjadi pelajaran bagi teman-teman di luar sana. Kalau misalkan cari part-time itu hati-hati, jangan sampai nasib kalian seperti mbak yang saya ceritakan di sini. Dan saya takutnya itu mbak yang memberi pekerjaan tersebut memang sengaja menjebak mbaknya ya, karena memang tidak saling kenal kayak gitu ya, untuk dijadikan korban ya, korban laki-laki yang memang memang tujuannya jelek gitu. Nah, part-time berdalih ingin cari part-timean dari teman-teman kita, terus akhirnya dia ingin menyalurkan nafsunya juga kayak gitu, dengan cara memperkosa korban, dengan awalnya yang nyuruh part-time dan kemudian diperkosa kayak gitu. Dan secara itu adalah ilegal, dan dia mengerti bahwa korban nggak akan pernah lapor karena posisinya juga salah. Nah, mungkin ini bisa dijadikan pelajaran buat teman-teman semuanya. Dan ini ada cerita lagi ya, itu juga seperti itu. Ini teman saya sendiri ya, saya tidak akan menyebutkan. Teman saya sendiri juga pernah punya pengalaman seperti itu. Dia part-time, setelah part-time ya, sebenarnya ada suami istri, istrinya
suaminya pergi ke pasar. Terus setelah bekerja, temenku kan juga nyari part-time gitu kan ya. Setelah selesai bekerja, itu si suaminya tersebut itu ngajakin temen aku untuk melakukan kegiatan seks, menawari kayak gitu ya. Dalam keadaan mabuk kayak gitu ya. Maksudnya si sangnya itu, tuannya itu mabuk gitu ya, terus nawarin untuk melakukan aktivitas seks, dan kemudian temanku menolak kayak gitu ya, menolak karena emang sebenarnya kan enggak, bekerjanya kan niatnya bersih-bersih, kenapa ujung-ujungnya harus seperti itu kayak gitu. Dan kemudian sebelum itu tuannya itu melakukan tiba-tiba istrinya datang kayak gitu. Dan sebelum istrinya datang tadi, itu suaminya itu ngasih uang ke temenku beberapa gitu untuk tutup mulut tutup mulut supaya tidak mengatakan ke istrinya atau ke orang lain bahwa temanku sudah diajak untuk berbuat seperti itu, berbuat kegiatan seks gitu ya. So dari masalah ini saya berharap teman-teman di luar sana itu berhati-hati kalau nyari part-time itu ya benar-benar tahu orangnya, tempatnya di mana, yang memberi dan yang sama part-time itu kalian harus tahu benar-benar kayak gitu. Jangan sampai niat Anda cari tambahan malah menjadi petaka kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin ini bisa buat pelajaran teman-teman semua. Oke teman-teman semuanya, mungkin dengan kisah-kisah tentang cerita-cerita sahabat-sahabat kita ini bisa menjadikan pelajaran buat teman-teman semuanya untuk kedepannya lebih hati-hati ya. Jangan sampai kalian menjadi korban berikutnya ya. Jadi kalau mau part-time, cari dulu info yang akurat, yang benar-benar kalian kenal gitu. Jadi jangan gegabah, takutnya nanti kita nggak tahu ya, namanya kita setelah diperkosa terus kita hamil, terus bagaimana kalian nanti kehidupan selanjutnya. Jadi tolong hati-hati banget ya kalau nyari part-time. Oke teman-teman, kiranya cukup sekian dulu cerita dari saya, dan masih banyak cerita-cerita lainnya, dan suatu saat saya akan ceritakan di sini. Semoga teman-teman sehat selalu dan selalu hati-hati. Terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.